Kita bersyukur sudah sampai di akhir ya, di ujung dari studi kita di 1 Timotius pasal 1 Timotius ini. Tadi malam ini kita akan lihat dua ayat yang terakhir. Ya. Nah, kata Paulus kepada Timotius, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu." Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah kami Tuhan hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami kedua ayat firman-Mu ini dan sungguh-sungguh mengingat akan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, tambahkanlah kami juga iman supaya kepadamu kami bisa membawakan doa dan permohonan kami dan kami bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, dan di ayat yang ke-21 disebut menyimpang dari iman. Ya. Jadi apa yang telah dipercayakan kepadamu, ini maknanya sama dengan iman yang di ayat yang berikutnya ini. Jadi di akhir ya, dari surat Paulus pada Timotius ini, ya, dari begitu banyak nasihat yang dia berikan, maka sebelum dia menutup suratnya ini, kembali Paulus teringat ya, bahwa di dalam gereja apa yang menjadi pokok kepercayaan kita atau doktrin kita, iman dalam arti objektif, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi dia bilang, kamu harus pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu ini. Apa yang telah dipercayakan ya, dalam bahasa Indonesia ini sampai 4 kata. Dalam bahasa asli itu hanya 1 kata. Deposit ya. Sesuatu yang biasanya dalam budaya mereka dianggap pertama, sesuatu yang digunakan ya dalam konteks hukum atau bisnis, suatu deposit, suatu hal yang bernilai sekali. Dan Paulus bilang itu harus kamu pelihara. Jadi doktrin ajaran gereja, apa sesungguhnya isi daripada iman? Ada sesuatu yang begitu berharga dan kita harus pelihara dia. Ya. Jadi dengan kata lain, kemurnian daripada ajaran yang tak kita terima dari Tuhan itu harus dijaga ya, supaya jangan dicemarkan, jangan dilunturkan oleh ajar-ajaran, sehingga orang tidak jelas lagi iman Kristen itu sesungguhnya apa yang mereka percayai. Kalau kita tanya ya, dengan kalangan orang banyak yang mengaku Kristen ya, umpamanya kamu tanya saja, kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Itu jawabannya bisa begitu berbeda. Dan jarang sekali kamu akan mendengar dia mengatakan, karena saya menyadari saya ini orang berdosa, ya, dan saya tahu dan percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa saya. Jadi saya mau ikut Tuhan Yesus, supaya saya diampuni dan saya diselamatkan. Tak banyak yang bisa menjawab seperti itu dalam masyarakat Kristen pada masa sekarang. Dulu di food court Orchard Park itu,
Ternyata ada 2 atau 3 ya. Mereka itu Kristen. Cuma kamu tidak tahu dia Kristen. Satu kali saya makan sarapan ke sana. Saya dengar dia putar lagu rohani. Nah, saya tanya, kamu Kristen? Dia Kristen. Tanya, kenapa kamu Kristen? Karena aku dengar sana ada orang disembuhkan anaknya. Ada yang disembuhkan anaknya. Bisa jadi Kristen. Itu orang. Sekarang tidak tahu tuh sesungguhnya agama Kristen apa sih intinya, itu tidak tahu. Karena kita yang gereja sekarang itu membanjiri orang banyak dengan ajaran-ajaran yang salah. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Banyak orang mengajarkannya dan menyimpang dari iman. Keluar dari iman. Keluar dari hal yang sesungguhnya harusnya dipercayai di dalam agama Kristen. Jadi pertama, kita harus belajar, ke hati kita harus diyakinkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar harus pelihara iman yang murni itu. Kita tak boleh toleransi atau menerima ajaran-ajaran yang tidak tepat dalam hati kita. Dalam gereja kita tidak boleh, itu harus ditolak, harus jelas. Kita selalu tahu apa sesungguhnya doktrin di dalam firman Tuhan benar itu harus apa. Harus kita yakini, dan kita harus pegang teguh, dan punya sikap hati, kita tak akan percaya kepada hal yang menyeleweng. Ya. Peliharalah, jaga, ya, pelihara artinya jaga. Kamu harus lihat dia baik-baik ini. Ya. Inilah seolah-olah ini satu hal yang begitu bernilai, harus kita lihat baik-baik. Ya. Ini jangan diambil orang, sebenarnya jangan sampai rusak. Kamu jaga dia, pelihara dia. Nah, kita punya satu pertanyaan. Bagaimana kita pelihara doktrin kita yang benar itu? Bagaimana caranya? Nah, menurut Bapak Ibu gimana caranya? Dan kita yang jadi hamba Tuhan, bagaimana caranya? Tentu kita mulai dengan satu fakta bahwa kita sudah punya kebenaran ini. Maka untuk memelihara kebenaran dan doktrin benar itu, kita harus tidak boleh lupa, tidak boleh melupakannya. Saya tanya yang sekolah teologi ya, yang jadi hamba Tuhan. Pokok-pokok iman Kristen itu kan dipelajari di dalam mata kuliah namanya teologi sistematika. Betul kan? Pertanyaannya, setelah kamu selesai kuliah, kamu baca lagi tidak buku itu? Baca tidak? Itu buku tebal sebanyak gini kan? Oke, kita bilang udah tebal sekali. Sebenarnya tebal pun tidak apa. Kakak tidak harus baca tiap hari. Saya dari awal pelayanan, saya sudah ingatkan diri sendiri. Ini ada buku yang harus teratur, dibaca ulang, dan dibaca ulang, dan dibaca ulang, dan dibaca ulang. Kenapa? Karena inilah himpunan doktrin kita. Kalau kamu tak baca, dia lupa itu. 5 tahun, 10 tahun kemudian kamu udah lupa. Semuanya menjadi kabur-kabur. Kabur-kabur, semua udah tak jelas. Karena kita lupa. Oke, kita bilang nih teologi sistematika berat sekali ini. Saya kasih satu hal lagi. Baca pengakuan iman Westminster. Karena ini adalah rumusan doktrin dalam bentuknya yang paling padat. Jadi kamu harus secara teratur membaca pengakuan iman. Kan namanya pengakuan iman. Itulah daftar ya daripada doktrin-doktrin harus diyakini dalam gereja Presbyterian. Kalau kita Alkitab Presbyterian. Dan itu di setiap statement itu macam kitab hukum tuh. Begitu jelas, begitu ringkas, begitu padat ya. Tak ada kata-kata yang percuma. Dan itu harus dibaca. Dan itu dia susah kan. Satu pasal hanya berapa poin. Paling 2-3 halaman. Kita setiap minggu bisa baca satu pasal ulang.
Itu harus diulang dan diulang dan diulang dan dibaca. Supaya kita tuh ingat terus apa doktrin kita. Kalau tidak, berapa tahun setelah kamu keluar dari STT, kamu udah kabur doktrin kita itu seperti apa. Sampai ada satu hamba Tuhan. Tesisnya adalah mengenai kepemimpinan gereja. Tesisnya mengenai skripsinya ya. Bolehkah perempuan dijadikan pendeta? Itu tesis dia loh. Tapi setelah berapa tahun dia lupa itu. Dia tanya, bisa tak pendeta ditabiskan? Kalau yang tulis skripsi itu, kau pula yang lupa. Karena lama tak baca dia. Kalian tahu kan siapa orangnya itu? Nah, mau memelihara apa yang telah dipercaya kepada kita, kita harus mengulang, membaca, menghafal, mengingat doktrin. Tak boleh kita biarkan diri kita ya, itu hanya sibuk dengan aktivitas, kegiatan macam-macam di gereja. Lalu disibukkan oleh keluarga kita kan? Betul tak? Halo? Kita begitu banyak waktu kita disibukkan hanya untuk keluarga itu. Sibukkan untuk keluarga. Ya, kita tak menyalahkan kamu sibuk untuk keluarga. Ya, karena kamu sudah memilih menikah kan? Kalau memilih menikah harus bertanggung jawab urus keluarga itu. Tak boleh seperti dongsung gitu loh. Menikah lalu main pergi aja. Tapi anak 5. Tak boleh seperti itu juga. Bukan sama mengkritik ya, tapi tidak boleh seperti itu. Kalau kamu memilih mau berkeluarga sebagai hamba Tuhan, kamu harus urus keluarga itu. Tapi masalahnya adalah mengurus keluarga habis waktu. Yang saya minta hanya adalah jangan overdo mengurus keluarga. Overdo sampai pelayanan itu hanya salah satu hal yang kita kerjakan sedapatnya. Tapi hidup kita untuk keluarga. Jangan seperti itu saja. Nah, jadi kita urus keluarga. Big portion, waktu kita habis untuk rumah itu, untuk anak-anak, dan ada untuk istri. Lalu kita sendiri juga punya banyak kegiatan. Ada yang mau sepak bola lagi, ya, ada yang mau berenang lagi, ada yang mau banyak acara. Sebagian waktu habis lagi untuk urusan pribadi kita. Lalu waktu kita untuk apa lagi? Ya untuk kegiatan rutin gereja. Sehingga apa? Akhirnya tak membaca. Akhirnya tak lagi mengulang kembali apa sih doktrin gereja kita. Tak dibaca. Lama-lama kamu lupa semua. Nah ini untuk hamba Tuhan. Nah untuk jemaat, nah tentu yang bisa kita lakukan adalah lebih tekun membaca kitab suci. Ya. Jadi pasal demi pasal, pelan-pelan kita baca. Jadi selalu ada firman Tuhan yang kita ingat kembali. Oke, jadi peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Itu kata Paulus kepada Timotius yang melayani di kota Efesus. Kamu harus pelihara. Nah, hal kedua apa yang harus dilakukan? Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci. Omongan yang kosong artinya apa? Bukan bisu itu loh, bukan tak ada bunyinya, bukan. Tapi omongan atau pembicara tak ada artinya. Nah ini selalu dalam konteks teologi lah. Kita bukan bicara, kamu tak boleh ngomong humor ya, bukan ini. Ini dalam konteks Paulus berbicara tentang doktrin. Jadi kita harus hindari omong yang kosong. Hal-hal tentang iman, hal-hal tentang ajaran yang tak ada gunanya, omong kosong saja. Kamu hindari hal-hal seperti itu. Selalu akan ada ajaran lingkungan kekristenan, sebenarnya hanya omong kosong saja itu. Contohnya apa? Berapa bulan lalu kita ada bahas di SKH. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bahasa Inggrisnya Eastern Lightning. Bahasa Mandarinnya Tongfang Santien. Kilat dari timur. Nah itu ajaran yang bermula di Tiongkok. Dan sekarang itu di Indonesia itu berkembang juga. Mengajarkan
bahwa Kristus itu sudah datang dan dirinya adalah seorang perempuan. Kamu bisa cari fotonya di Google. Itu yang namanya omong kosong. Nah, dalam gereja, untuk mengingatkan jemaat supaya tidak tertipu oleh ajaran demikian, karena mereka ada di Indonesia, websitenya cantik, aplikasinya juga ada. Saya pun tahu karena ada jemaat yang kasih tanya saya, Pak Kintoro, gereja itu yang Maha Kuasa, itu bagaimana? Ya. Maka kita perlu bicarakan 1-2 kali, sebut itu ajarannya sesat. Tapi kita tidak perlu ya habiskan waktu terus menerus hanya membahas kilat dari timur ini. Karena itu adalah omong kosong. Pembahasan tentang ajaran seperti itu tidak suci. Kenapa? Dia tidak membangun iman kita, tidak membangun kerohanian orang Kristen, tidak membuat kita jadi orang Kristen yang lebih dewasa, tidak gitu loh. Dia malah bisa menimbulkan keraguan-raguan dalam hati orang-orang yang mungkin imannya masih lemah dan pengetahuannya masih dangkal. Dia bisa ragu, apa benar itu? Jangan-jangan benar Kristus itu adalah perempuan. Kalau kamu baca terus literatur mereka dan dengar video-video mereka, bisa terganggu, jadi ragu. Nah, inilah omongan yang kosong itu. Tak usah kita bahas terus-menerus. Di Indonesia, di YouTube, dari waktu ke waktu itu selalu ada topik baru tentang kekristenan. Orang berlomba-lomba akan bikin podcast, bikin YouTube, bahas topik yang tak ada gunanya sama sekali. Ya hanya omong kosong di situ. Dan kita sebagai hamba Tuhan, ya, paling tidak boleh sengaja memanfaatkan topik yang sensasional demikian. Lalu kita berharap banyak orang menonton video kita. Bahkan kita ajak orang berdebat, sehingga wah heboh, semua orang datang mendengar apa yang mau kita katakan topik ini. Dan tujuan kamu adalah untuk mendapatkan uang dan iklan. Jangan pernah kita lakukan, sangat berdosa. Ya kalau kita lakukan seperti ini, memanfaatkan isu keagamaan kita sendiri, tujuannya bikin sensasi supaya banyak orang datang menonton, tapi kita di hati bukan mau mengajarkan kebenaran, tapi mau mencari uang iklan eksen dari situ. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi banyak tuh orang Indonesia lakukan seperti itu, pendeta Indonesia lakukan seperti itu. Kadang mereka sendiri yang ngaku. Ketika mereka di YouTube bertengkar ya, mereka bilang kan, nah itu untuk cari eksen aja itu. Kita tak boleh lakukan seperti ini. Ya. Hindari omong yang kosong. Omongan kosong dalam dunia teologi, apalagi untuk mencari uang. Hindari apalagi pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Yang disebut pengetahuan bukan pengetahuan benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, itu pengetahuan. Dalam kaitan dengan iman Kristen, pengetahuan yang benar menjelaskan tentang Tuhan, itu adalah pengetahuan. Tapi Paulus bilang, ada yang disebut pengetahuan. Artinya ini pengetahuan palsu, bukan pengetahuan sesungguhnya. Dia tidak mewakili kebenaran, mewakili fakta. Tapi diajarkan seolah-olah ini adalah kebenaran, seolah-olah ini adalah pengetahuan. Jadi Paulus bilang, yang disebut pengetahuan. Nah dalam konteks abad pertama ini, ketika Paulus menulis surat kepada Efesus, kira-kira apa sih yang dia bayangkan gitu? Apa yang sedang terjadi? Sehingga dia bilang ini ada yang disebut sebagai pengetahuan. Dan dia itu menimbulkan masalah, menimbulkan pertentangan kan, menimbulkan perbedaan pendapat. Kamu hindari seperti ini, jauhi yang seperti ini. Nah, salah satu hal yang mulai bermunculan di abad pertama, yang kita baca banyak itu di kitab 1, 2, dan 3 Yohanes. Tapi itu masih di tahap awalnya
Ya nanti di abad kedua dia akan berkembang di sangat kencang di dalam sejarah gereja Kristen. Itu ada ajaran gnostik, ya, gnostisisme dari kata gnosko, gnosis pengetahuan, ya, gnosis pengetahuan. Nah ini adalah satu ramuan ajaran, ada unsur Kristennya, ada unsur mistiknya, dan ada unsur agama pagan, penyembahan berhala, penyembahan animisme, campur aduk. Dan mereka Timas ini, ajaran ini mulai masuk ke dalam gereja, walaupun pada abad pertama. Dan mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatannya, kita tuh bukan dengan cara percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita harus mempunyai pengetahuan rahasia. Ya, gnosis. Gnosis itu kata Yunani artinya pengetahuan. Kita harus punya pengetahuan rahasia. Pengetahuan rahasia seperti apa? Pengetahuan rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah diinisiasi, yang sudah masuk jadi anggota. Itu pengetahuan tentang bagaimana roh kita itu bisa kembali kepada sumbernya yang semula. Pengetahuan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh Allah yang lebih rendah, namanya demiurgos. Ya. Mengajarkan bahwa ada dualisme, ada perbedaan antara roh dan tubuh. Bahwa tubuh kita ini adalah materi, jasmani, dan itu tidak bagus. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin datang di dalam tubuh. Kalau kita lihat ada Tuhan Yesus, itu hanya seolah-olah kelihatan saja. Tapi sesungguhnya tidak ada. Nah, ini adalah awal daripada gnostik, ajaran gnostik di dalam gereja. Jadi ini ada orang-orang yang mengajarkan pengetahuan. Jadi saya pikir ketika Paulus berbicara pada Timotius bahwa kamu harus hati-hati dengan apa yang disebut pengetahuan. Kemungkinan sangat besar dia lagi merujuk kepada ajaran gnostik ini. Karena inilah ajaran yang menggunakan kata pengetahuan dalam ajaran mereka, gnosis. Dan ini juga yang kita ketahui berkembang di abad pertama. Yang nantinya abad kedua, abad ketiga, itu sangat kencang sekali. Nah, jadi dalam gereja, itu bisa saja ada orang yang akan mengatakan mereka juga Kristen, tapi dia membawa ajaran yang dibina pengetahuan. Tapi sesungguhnya itu hanya apa yang disebut pengetahuan. Itu bukan pengetahuan yang sejatinya, karena itu bukan pengetahuan yang mewakili hal yang sesungguh-sungguhnya. Nah, jadi kita harus hati-hati di dalam gereja juga. Ya. Jangan hanya orang bilang dia punya pengetahuan ini, lalu kita merasa, wah itu benar, ini harus kita ikutin. Tidak. Peliharalah apa yang telah dipercaya kepadamu, omongan kosong hindari, pertentangan pengetahuan itu juga kamu hindari. Bagi kita gereja masa sekarang, pengetahuan walaupun tidak langsung berkaitan agama, bukan ajaran agama, tapi dia itu punya efek yang sangat besar terhadap agama. Itulah pengetahuan alam, sains. Ya. Nah, sains, ilmu alam, itu adalah pengetahuan benar. Karena sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang ada. Tapi ada ajaran yang mengaku diri sebagai sains, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta. Kita sebut sebagai apa? Saintisme. Apa contohnya? Contohnya ada ajaran evolusi. Ya. Ajaran evolusi dimulai oleh Darwin berdasarkan ilmu morfologi, yaitu ilmu anatomi tubuh, bentuk luar tubuh. Jadi dia membandingkan begitu banyak bentuk luar tubuh, ada kesamaan-kesamaan, tapi ada perbedaan-perbedaan,
Kan seekor binatang juga punya kaki, punya tangan seperti kita, juga punya kepala. Jadi ada morfologinya, ada bentuknya yang sama. Tapi ada beda-beda. Lalu dia bilang ini pasti berubah dari bentuk lebih sederhana ke bentuk lebih kecil. Kenapa dia bisa berubah? Karena faktor dari luar. Faktor dari luar yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Itu teorinya si Darwin. Tapi sesungguhnya dengan penemuan DNA, ini teorinya sudah bubar. Karena kita sudah tahu sekarang apapun juga bentuk makhluk hidupnya. Bahkan hanya bentuk satu sel saja, dia itu berkembang bukan dipengaruhi oleh faktor luar, tapi oleh DNA-nya. Itu genetiknya. Ya. Rumus yang dikandung dalam DNA yang akan memberikan dia pengarahan bagaimana dia berkembang. Jadi kalau ada seekor kera dikandung jadi manusia, itu karena kera memang dia punya genetik seperti itu berkembang. Bukan dari sini jadi ke sini. Tapi teori evolusi tetap dipertahankan dari manusia, walaupun tidak punya dasar. Nah, itu kita sebut pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan palsu. Kalau kamu baca, para ahli, pakai pemenang Nobel, karena satu buku, namanya The Seduction of Christianity. Itu buku terbit tahun 1985. The Seduction of Christianity. Di dalamnya dia membahas tuh, di interview tuh banyak saintis, banyak ilmuwan, ditanya itu, kenapa kamu percaya kenapa masih percaya sama teori evolusi? Jawabannya satu saja. Karena kalau tidak ikut teori evolusi, pilihannya hanya ada satu. Percaya kepada penciptaan. Bahwa Allah yang menciptakan. Dan mereka tak bersedia menerima opsi yang lain. Opsi yang satu ini. Karena kalau kamu percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan, maka kamu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kalau kamu pengikut evolusi, kamu tak perlu bertanggung sama siapapun. Kamu mati, kamu hilang gitu saja. Bagaimana kamu hidup, kamu bisa pilih sendiri. Tapi yang percaya kepada bahwa Tuhan Allah tak bisa hidup seperti ini. Karena kita nantinya harus bertanggung jawab, ada penghukuman. Jadi kita harus hidup menurut cara yang Tuhan mau. Dan mereka ini tak bersedia. Jadi antara evolusi dan penciptaan, dan mereka pilih evolusi. Pada dasarnya tidak ada. Dasarnya sudah roboh. Nah, kalau kamu tak percaya sama saya, pergi cek ke Google. Saya bisa kasih kamu bukunya itu. Dokter, saintis ditanya, kenapa masih evolusionis? Dan dia bilang begitu. Opsinya bagi kami not acceptable. Untuk percaya bahwa Tuhan itu Allah. Tak bisa. Inilah kita sebut sebagai saintisme. Seolah-olah adalah sains, tapi bukan sains. Karena sains harus ada buktinya. Tapi ini tak ada bukti. Tak ada orang yang tahu ratusan juta tahun, miliaran tahun lalu apa yang terjadi. Tak ada orang yang tahu. Sejarah umat manusia ya, paling kuat yang bisa kita telusuri itu hanya sampai 6.000 tahun yang lalu. Di luar itu tak ada. Bagaimana kami bisa tahu? Yang ratusan dan miliaran tahun apa yang terjadi? Tak ada. Ini hanya spekulasi semata-mata. Tapi setelah DNA ditemukan masih mau berkeras spekulasi bagaimana caranya gitu loh. Oke, nah itu pengetahuan yang sesuai bukan pengetahuan. Karena tidak sesuai dengan fakta. Tapi dia ini mempengaruhi sekali hal dalam agama dan iman. Itu harus kita tolak. Jadi kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran pengetahuan yang palsu seperti ini. Nah, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, mereka telah menyimpang dari iman. Ya, jadi kalau kita mengajarkan hal yang omong kosong itu, seolah-olah itu suatu pengetahuan, akibatnya apa? Kamu telah menyimpang dari iman. Kamu telah keluar, bergeser dari ajaran iman yang sesungguhnya. Dan itulah yang harus dihindari. Nah, gereja harus bersungguh-sungguh memelihara iman. Kenapa? Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keturunan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Ya, kita sendiri
sudah belajar, kita sudah pernah menerima iman yang benar, kita mungkin akan bertahan. Tapi kalau di dalam gereja kita biarkan doktrin itu luntur, dan pengajar-pengajar yang datang kemudian doktrin tidak benar, tidak baik, anak cucu kita itu akan menderita. Dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan diajar dengan benar. Dan mereka akan mudah sekali juga diombang-ambingkan dan dibawa pergi oleh ajaran yang sesat. Jadi setiap generasi harus bertanggung jawab, ya, memelihara doktrin kita itu harus benar. Setidaknya untuk generasi kita yang akan datang. Ya, saya rasa itu saja kita bicarakan ya malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berilah kami kesukaan untuk belajar firman-Mu, suka untuk mengingat, mempelajari, berulang-ulang, memperhatikan ajaran Tuhan yang benar, supaya kami tidak dibawa, dihanyutkan oleh ajaran yang palsu, oleh omong kosong yang tidak akan bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.